Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrianti dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, semester 2, kelas E. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dengan mereview salah satu buku. Di sini saya mengambil buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, karangan Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, penerbit PT Raja Grapindo Persada pada tahun 2018. Baiklah, di dalam buku ini terdiri dari 7 bab. Bab yang pertama yaitu tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Apa sih orientasi itu? Orientasi itu yaitu pengenalan dari sebuah cerita atau sejarah. Nah, di dalam bab ini kita lebih dikenalkan lagi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa sih? Kemudian bagaimana negara kita itu menghadapi kewarganegaraan bangsa kita? Terus tujuannya untuk apa? Kemudian di dalam bab ini juga dijelaskan peran Pancasila terhadap pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita sudah kenal Pancasila dari sejak menginjak sekolah dasar. Tetapi kita hanya tahu saja bahwa Pancasila itu ada 5 dan tahu isi Pancasila itu apa saja. Dan kita pun belum memahami isi dari Pancasila tersebut. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi supaya kita dapat mengetahui makna-makna yang terdapat dalam kewarganegaraan dan mengasah kemampuan kita supaya membangun generasi muda yang lebih baik. Nah, di dalam buku ini tidak disebutkan Pancasila 5-nya saja, tetapi dijelaskan satu persatu, seperti Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa, kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian pada bab 2 yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Berbicara tentang identitas yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda atau juga bisa disebut dengan jati diri. Tidak hanya manusia saja yang memiliki identitas, bangsa negara pun memiliki identitas. Karena adanya suatu negara atau terkenalnya suatu negara itu yaitu dengan adanya identitasnya tersendiri. Nah, di dalam bab ini dijelaskan tentang asal-usulnya bangsa Indonesia. Kemudian asal-usul bangsa Indonesia itu nenek moyangnya berasal dari Asia Tengah pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Nenek moyang Indonesia memperoleh sebutan Melayu Indonesia. Di sini dibedakan menjadi 3 sub. Yang pertama yaitu bangsa Proto-Melayu, yaitu bangsa yang pertama kali. Yang kedua yaitu bangsa Dutro-Melayu, yaitu gelombang kedua. Yang ketiga yaitu bangsa primitif, yaitu bangsa yang budayanya sederhana. Kemudian identitas nasional Indonesia pun dikenal dengan adanya Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, ideologi yaitu gagasan atau konsep atau juga bisa disebut pengertian dasar sekaligus sebagai pandangan. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia yaitu manusia dalam mewujudkan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain kemudian lembaga. Nah, di situ sudah jelas sekali dalam makna ideologi bangsa Indonesia itu manusia itu harus saling tolong-menolong dan pasti saling membutuhkan. Kemudian manusia itu pasti harus memiliki lembaga. Contohnya seperti organisasi atau dinas kesehatan yang seperti itu. Di sini juga terdapat perbandingan ideologi Pancasila dengan yang lain. Di sini ada ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, dan ideologi fasisme.
Selanjutnya bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara yaitu suatu wilayah. Di sini terdapat unsur-unsur negara, yaitu di mana negara harus memiliki subjek hukum internasional yang diantara kualifikasinya yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Kemudian di dalam negara juga terdapat hakikat, tujuan, dan fungsi negara serta macam-macamnya. Nah, di sini terdapat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Di dalam bab ini lebih dijelaskan lagi tentang Undang-Undang Dasar lebih rinci lagi serta disebutkan pasal-pasalnya. Kemudian warga negara yaitu warga yang berpenduduk, warga yang memiliki penduduk. Maka apabila ada negara mesti ada penduduknya. Selanjutnya bab 5 yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di setiap negara itu pasti memiliki hukum-hukum tersendiri, di mana tujuan hukum itu yaitu untuk terciptanya negara yang tertib dan aman. Kemudian hak asasi manusia itu manusia pasti memiliki haknya tersendiri. Maka hak asasi manusia dengan negara hukum itu sangat bersangkut paut. Karena adanya hak, adanya juga hukum. Kemudian demokrasi, yaitu dalam sejarah negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat. Perkembangan demokrasi Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu masa demokrasi parlementer, yang kedua masa demokrasi terpimpin, dan yang ketiga masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, kemudian yang keempat masa demokrasi reformasi sampai sekarang. Selanjutnya bab 6 yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Konsep wawasan Indonesia berasal dari 2 kata, yaitu wawasan dan nasional. Di mana istilah kata wawasan ini diambil dari kata wawas yang berarti pandangan. Kemudian akar kata ini membentuk menjadi mawas yang berarti cara pandang. Nah, wawasan Nusantara ini yaitu menunjukkan bahwa cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Kemudian fungsi wawasan Nusantara ini yaitu sebagai pedoman atau motivasi supaya kita lebih semangat lagi dan lebih maju lagi. Kemudian tujuannya yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Pembahasan yang terakhir yaitu bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional diambil secara etimologis yaitu berasal dari kata tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dan tidak menyerah. Konsep ketahanan nasional ini merupakan konsep khas Indonesia, jadi hanya ada di Indonesia. Kemudian integrasi nasional, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kata mengintegrasi berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur yang semula terpisah-pisah. Nah, di dalam integrasi terdapat beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi asimilasi, yaitu proses percampuran antara 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru. Kemudian yang kedua yaitu strategi akulturasi, yaitu proses percampuran antara 2 macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu strategi plurasi, yaitu paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Kesimpulannya yaitu
Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang sangat penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa kita dapat membangun generasi muda yang berperan serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara harus berpartisipasi dan saling tolong-menolong dalam hal baik untuk membangun generasi yang lebih baik dari masa ke masa. Buku ini disarankan atau ditujukan untuk perguruan tinggi karena supaya kita lebih mengenal lagi tentang kewarganegaraan yang ada di negara kita. Oleh karenanya, para mahasiswa harus memiliki serta membaca dan memahami dan juga tak lupa untuk menerapkannya di negara kita supaya negara ini bisa lebih maju dan membangun generasi muda yang lebih baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas dalam memaparkan materinya, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Dan semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.